Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ketapel buat kita semua yang ada di luar sana ya. Perkenalkan saya dengan Fajar dari tim Balikpapan Slingshot Club ya, dari BSC Balikpapan. Kami di bawah naungan Korspek. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, karena semalam itu kita baru nyoba salah satu mainan dari teman-teman BSC ya. Ini disebut dengan DTT atau DTT ya, yang singkatan dari Dwelling Tree Target ya. Dwelling Tree Target itu bisa direview sih. Ini sih sebenarnya dipakai untuk cabang menembak sebenarnya, cuma kita modifikasi sesuai dengan spek ketapel yang biasa dimainkan di kompetisi maupun ya hanya sekedar latihan-latihan saja. Nah, jadi di DTT ini, Dwelling Tree Target ini, kita buat speknya harus kita sedikit turunin karena memang berbeda kalau digunakan untuk latihan menembak ya, karena responnya dari teman-teman setelah diupload tadi malam di Ketapel Mania di grup Facebook ya, ternyata asik banget, dan respon-respon dari teman-teman sana pun banyak yang pengen tolong dong di-review seperti apa sih targetnya itu dibuat, speknya seperti apa supaya sesuai dengan kebutuhan saat kita main ketapel nanti. Oke, di sini terdiri dari 6 ini ya, dari 6 bantalan target ya. Di sini bantalan targetnya kita pakai diameter 8 atau 9, terserah sih, nggak masalah, sesuai kebutuhan, karena ini memang bisa dilepas pasang ya. Kalau mau ditambah tingkat kesulitannya ya tinggal kita buat aja diameternya di lebih kecil atau mau di variatif pun bisa. Awalnya sih saya mau buat kemarin itu mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, cuma karena dia startingnya semua dari 3 sini, itu nggak akan fair menurut saya startingnya. Tapi nggak masalah, kalau mau dicoba silahkan. Ini hanya alat ukur saya saja pribadi. Kalau misalnya di situ 10, di sini 9, di sini 8, di sini 7, 6, dan 5, otomatis kan yang dapat sisi ini merasa nggak fair karena ukurannya 1 cm lebih kecil dibanding yang kanan gitu. Adapun kalau misalnya mau diubah metodenya, mungkin diundi ya, siapa yang dapat sisi kanan, siapa yang dapat sisi kiri. Nah, sebagai langkah awal kita buat semua ukurannya sama aja, ukurannya sama semua. Yang kita pakai tingginya ya, dari dasar itu sampai atas itu 180 cm. 180 cm. Kalau multi target itu kan di 140. Nah, 140 itu di sini. Di sini titik mediannya, titik tengahnya. Jadi dalam hal ini kalau multi target itu kan dia menyamping. Dia ngatur visornya, ngatur titik tembaknya. Itu semua rata, hanya tinggal diarahkan kiri dan kanan. Nah, kalau ini titik normalnya di sini di 140. Jadi nanti butuh skill dari para shooter untuk memainkan posisi atas sampai bawah. Itu kan dia akan variatif. Dia akan variatif menggunakan dari atas ke bawah. Selama ini kan kita selalu terbiasa dari kanan atau ke kiri ke kanan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kita gunakan dari titik mediannya 140 di sini dan titik paling atas tuh 180 dengan jarak 10 meter. Nah, kalau untuk platnya, di sini platnya kita gunakan, saya sarankan untuk menggunakan yang paling tipis aja. Di sini saya menggunakan 1,5 mili untuk platnya. Saya menggunakan plat 1,5 mili karena kita akan menggunakan bantalannya itu, bantalan targetnya ini 2 sisi, jadi akan tebal banget. Kalau di sininya udah 3 mili terus tambah bantalan, tebal banget, akan tebal banget. Jadi makanya saya mensiasati menggunakan platnya yang 1,5 mili dengan bantalan. Bantalannya ini saya pakai dari ini, safety cone yang biasa di jalan-jalan raya itu. Safety cone bahan karetnya kan cukup bagus nih, cukup tahan tembak menurut saya. Safety cone, makanya kita pakai itu. Dan di sini harus yang berat, harus yang besar. Nah, kita menggunakan rangkaian ini yang besar karena apa? Di sini akan rawan dengan tembakan. Kalau di sini pakai bahan plat, dia akan bengkok
sehingga mempengaruhi rotasinya. Dan untuk engsel ini harus ya, nggak boleh ditawar ya. Ini engselnya harus yang stainless, karena ini nggak boleh bekarat, karena halusnya putaran itu mempengaruhi. Kalau pakai besi yang biasa, hanya gara-gara efek karat, akhirnya dia nggak mulus. Oke, kita review dari dekat ya. Di sini engselnya kita pakai yang gini. Nih, di sini, supaya dia enak. Tuh. Nah, kalau kita posisinya berdirinya datar, sebaiknya di sini pasangin magnet. Saya sudah beliin magnet untuk dipasang, supaya kalau dia ditembak dari arah sini, dia nggak mentul gini, tapi dia langsung lengket. Tek. Tapi ingat, pengaturan magnetnya pun harus tepat, karena kalau terlalu lengket, gotri ukuran 6 mili dan 7 mili itu akan sangat berat untuk nembak ini. Nah, makanya ini pun kita desain dan kita buat berdasarkan tes berapa kali juga ya, supaya dapat hasil yang enak dan lembut. Nih, yang penting sih di engsel. Nah, sebenarnya kalau yang tadi malam kita gunakan, itu kita harus rebahkan sedikit. Kita rebahkan sedikit segini, karena saya belum pasang magnet, supaya secara gravitasi dia akan turun. Tuh, dia kembali lagi. Tuh, dia kembali lagi. Nah, kurang lebih seperti itu dia hasilnya. Nah, untuk kaki, saya buat yang seperti ini. Supaya apa? Supaya dia nggak letoy. Supaya dia saat ditembak nggak getar, nggak goyang. Makanya saya pakai 4 kaki seperti ini. Dengan alasnya ini pakai habim yang lumayan tebal ya. Jadi beratnya harus memang berat di bawah, karena memang akan ada banyak getaran di bagian atas, supaya nggak ada efek getarnya. Seperti itu. Nah, ini reviewnya. Nah, di sini kita pakai siku untuk stoppernya. Saya pakai 2 siku ya. Pertama siku yang kecil-kecil seperti ini. Ya, siku yang kecil-kecil seperti ini sebagai apa? Penahan magnet. Untuk nanti ada magnet, dan pakai magnet yang ada lubangnya. Ini kan ada lubangnya nih. Jadi begitu ada magnet tinggal dibaut aja. Nah, itu magnetnya sih sudah ada. Cuma belum saya pasang. Nah, dipakai seperti itu. Yang penting itu engsel. Seperti ini. Dan yang ingat ya, yang cowok di bawah, yang cewek di atas. Yang di las itu yang cewek. Jangan yang ini yang di atas. Ya, jatuh dia nanti. Oke, selain itu kan enak juga dipasangnya. Jadi kalau misalnya nanti mau dibuat berapa ukuran, gampang, tinggal lepas, ganti yang ukuran kecil. Seperti itu. Ini udah asik sih, teman-teman udah mulai candu main yang gini. Ya. Kita pakai waktu 90 detik untuk sampai finishnya, sampai habis semua sisinya, sampai habis, dia yang menang. Nah, ini saya masih pakai satu warna. Nanti untuk warna yang berbeda itu lebih asik sih. Jadi mungkin di sini hijau, di sini tetap oranye. Jadi harus ada 2 warna. Jadi begitu ini nembak sini, tek. Nah, itu akan ada perbedaan warna. Lumayan asik untuk dueling 3 target ini. Semoga teman-teman ketapel di luar sana bisa buat yang seperti inilah, supaya mungkin menyambah kelasnya dalam turnamen. Jadi ada paper target, ada multi target, ada botol, dan ada DTT, dueling 3 target. Dan idealnya sih ini dipakai di per-8 final ya, per-8 atau per-4 final itu sudah mulai pakai yang ini. Karena apa? Setiap shooter yang terbiasa dari awal dia kompetisi yang hanya menggunakan target dari kanan ke kiri, tiba-tiba harus atas ke bawah. Nah, ini membutuhkan skill yang lumayan menurut saya ya. Selain itu, dia juga butuh ketepatan ya. Dia butuh kelincahan, di mana dia harus masang gotrinya itu harus cepat
ya, karena memang diburu oleh waktu dan dia bersaing dengan shooter yang lain. Dan dari info teman-teman yang ngetes tadi malam, mental itu lebih luar biasa kerasa di sini. Karena ngelihat kita ini gini, aduh, terus sisa satu ini, otomatis orang yang di posisi sini itu mentalnya akan tertekan banget. Waduh, kayak gimana harus ngepres, harus ngimbangin. Nah itu, jadi lumayan sih. Jadi semuanya berpacu dengan waktu, di mana dia harus ketepatan, kecepatan sama mental. Wah, itu jadi satu di sini. Ditambah dengan pressure dan dukungan dari teman-teman itu, ya itu akan tambah asik dan akan bikin seru ya menurut saya. Ya, sekian ya review dari Dueling 3 Target dari tim BSC. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman di luar sana lah ya, yang pengen main kelas ini. Ya, menurut saya sih asik banget kalau diaplikasikan, apalagi kalau harus dimasukin di kategori turnamen slingshot nanti. Ya, selamat mencoba teman-teman. Demikian dari saya, Fajar dari tim BSC Balikpapan Slingshot Club. Mengucapkan terima kasih dan salam ketapel. Antara Munif dan Ade, 90 detik, 5, 4, 3, 2, mulai. Iya, Ade masih memimpin. Iya, Adit memimpin. Oh, masih diimbangi. Ush. Oke, saling membaca titik lemah, semua menutupi yang poin tinggi. Masih 3 sama. Oke. Oke. 29 detik lagi. 3, 2, 1. Adi.